Nah, kali ini aku mau mereview CPU cooler high-end dari site, namanya Fuma 3. Ini adalah CPU cooler tower termahal dari site dan jelas sudah support Intel Socket 1700 dan AMD AM5. Di bagian samping boxnya ada info dimensi atau ukuran lengkap cooler ini. Kemudian di bagian belakang box ada spesifikasi lengkapnya, seperti misalnya tinggi, jumlah heat pipe, spesifikasi fan, sistem kontra rotating, speed, airflow, static pressure, dan tentu aja tipe bearing FDP Japan K-Site. Oke, kita lanjut unboxing. Pertama-tama kita dapetin buku atau kertas manual yang cukup lengkap untuk membantu pemasangan di motherboard. Dan ini kita juga dapat obeng guys, walaupun free, tapi ini berat dan kelihatan kayak obeng mahal. Terus ini ada kabel splitter 4 pin buat kalian yang port CPU fan mobonya cuma ada satu. Dan kita dapetin sebuah backplate yang bener-bener plate. Karena bahannya bukan dari plastik kayak kebanyakan cooler low budget. Ini ada dua opsi atau posisi ya, buat kita pindah atau geser bautnya sesuai dengan soket kalian. Lanjut ke plastik clip pertama, ini adalah sebuah thermal paste mode suntik lengkap dengan spatulanya. Terus ini ada yang isinya plat tebel 4 batang yang merupakan bracket mounting. 2 set ya ini, sepasang khusus untuk Intel LGA 1700 dan yang sepasang lagi untuk Intel 115X 1200 dan AMD sekaligus. Ini ada pengait atau fan clip buat pasang fan ke cooler dan ini kita dapetin 3 pasang. Dan plastik clip terakhir ini adalah set baut dan spacer buat memasang. Ada 3 set baut dan 4 biji spacer hitam berbahan plastik yang bahkan ini ada karet dampernya guys. Bukan cuma plastik aja. Oke, kita lanjut ke fan. Di sini kita dapetin 2 buah fan yang serupa tapi tak sama. Yang terlihat jelas adalah ketebalan fan. Yang satu KC Flex 2 tipe slim. Satu lagi KC Flex 2 biasa. Dan blade kedua fan ini pun berbeda, mulai dari desain dan arah putarannya. Anyway, keduanya sama-sama ada karet damper di sudut dan kabel braided dengan konektor 4 pin PWM. Sekarang kita lanjut ke heatsinknya. Dual tower dengan heatsink yang berkualitas cukup tebal. Yang di bagian belakang lebih lebar dibandingin yang depan. Nanti fan dipasang di bagian depan dan tengah di antara heatsink. Di bagian atasnya ada top cover plastik warna hitam yang ada logo site di tengahnya. Dan ini ada 2 cekungan yang memang didesain untuk jalur obeng saat kita nanti pasang cooler ke mobo. Bagian bawah ini kelihatan ada 6 heat pipe 6 mili yang berlapis nikel. Desainnya asimetris ke belakang untuk menjaga clearance atau jarak dengan RAM. Sedangkan heatsink yang belakang di bagian bawahnya ini ada cekungan atau potongan yang fungsinya buat menjaga clearance dengan heatsink VRM yang ada di bagian belakang mobo. Dan sebelah sisinya juga ada potongan sedikit di kedua tower. Ini pun fungsinya buat menjaga clearance dengan heatsink VRM yang ada di atas mobo. Jadi secara desain cooler ini nice banget ya. Oke, kita lanjut ke bagian baseplate-nya guys. Full nickel plate dengan mirror finishing yang cukup halus. Ini buat memastikan penyebaran panas prosi bisa naik merata dari heat pipe sampai ke kedua heatsinknya. Selain itu, antara heat pipe dengan baseplate ini pun ada moldingannya guys. Jadi, kayak dilas menyatu gitu. Nah, sekarang kita coba pasang CPU cooler ini yuk. Praktek pemasangan pertama, aku pakai mobo jadul Intel Socket 1150.
Pertama-tama kita pasang backplate ke bagian belakang mobo. Terus kita pasang spacer plastik dengan posisi yang ada karetnya di bawah. Setelah itu baru kita pasang bracket mounting besi di atasnya. Dan kita lanjut kecengin pakai baut. Ini bautnya mode thumb screw ya guys, jadi bisa dikencengin tanpa obeng. Kita kasih thermal paste dulu ke prosi. Baru kita pasang cooler ini di atasnya. Pastiin kedua baut udah pas dengan mounting. Baru kita kencengin pakai obeng. Terakhir kita pasang fan-nya. Cantolin dulu klip besi ke fan ini, baru nanti dimasukin ke heatsink. Jangan lupa colok kabel fan. Kalau mobo kalian ada 2 port fan yang support smart fan untuk CPU, bisa dipasang satu persatu. Kalau enggak, bisa pakai splitter bawaan dari cooler ini. Walaupun Fuma 3 ini ukurannya sangat besar, tapi saat dipasang di mobo MATS ku yang kecil ini clearance dengan RAM cukup jauh. Dan jelas nggak nabrak apapun kecuali bagian belakangnya ini. Sepertinya bakalan mepet atau nabrak casing di bagian belakang karena ini sampai sejajar dengan port input-output belakang mobo. Praktek pemasangan kedua, aku pakai mobo AMD AM4 berukuran ATX. Pertama-tama kita harus copot dulu bracket mounting plastik bawaan mobo ini. Nah, dengan pakai backplate bawaan mobo, kita langsung pasang spacer plastik ini, tapi beda dengan Intel tadi. Kali ini yang ada karetnya posisinya di atas. Setelah itu, selanjutnya semua sama ya guys, tinggal disesuaikan sama lubangnya aja. Oh iya, untuk pengetesan, aku pakai thermal paste side elixir G yang punya conductivity 11 watt per meter Kelvin, dan aku ratain di seluruh permukaan prosi. Dengan RAM terpasang, di mobo ini pun jelas clearance-nya masih jauh. Selain itu, kayak yang aku udah jelasin tadi ya, desain Fuma 3 ini perfect buat mobo kekinian. Dengan perhitungan cutting di sudut-sudut tertentu, bisa dipastiin Fuma 3 bebas dari nabrak apapun yang ada di mobo kalian. Nah, sebagai perbandingan saat pengujian, aku bawain CPU cooler dari SAT juga. Ini tipe di bawahnya, yakni Kotetsu 3. Sedangkan untuk suhu ambient atau temperatur di dalam casingku ini kebaca termometer digital di kisaran 29 derajat Celcius. Set Fuma 3 ini saat terpasang kelihatan elegan gitu ya. Cocok buat boot minimalis dan buat kalian yang nggak suka RGB. Di sini aku pakai Prosi Ryzen 7 5700X dengan fix multiplier di 42 alias 4,2 GHz. Dan tentu aja aku juga set fan speed ke 100%. Di sini kebaca fan KC Flag 2-nya berjalan di 1600-an RPM. Ini sangat silent loh. Noise recordingnya kalian dengerin sendiri deh.
Oke, tes pertama aku jalanin WPRAM 32 Benchmark Stability Test. Di tes ini suhu prosiku terbaca di 73,3 derajat Celcius maksimum di CPU package power 102 Watt. Sedangkan pembandingnya, set Kotetsu 3 suhu maksimumnya terbaca di 74,1 derajat Celcius. Ini agak aneh ya guys, aku nggak tahu apa yang salah. Tapi ini aku sampai pasang ulang side Fuma 3-nya. Hasilnya masih tetap sama aja. Padahal secara heat pipe dan heatsink jelas Fuma 3 harusnya much better daripada Kotetsu 3. Kita lanjutin dulu ke tes pakai Cinebench R23 dengan setting loop 10 menit. Nah, di sini suhu maksimum prosiku terbaca di 78,4 derajat Celcius. Masih cukup normal untuk sebuah prosi dengan package power 118 Watt. Dan kalau dibandingin sama Kotetsu 3, suhu max prosinya cuma beda dikit guys. Package powernya 11-12 ya, marginal error aja ini. Ekspektasiku Fuma 3 ini mestinya bisa beda kisaran 5 derajat atau lebih kalau dibandingin Kotetsu 3. Dan setelah aku perhatiin lagi, thermal paste di baseplate cooler dan prosi Ryzen 7 5700X setelah pengujian ini bekasnya agak aneh. Bagian tengah segaris seperti lebih cair atau menipis dibandingin bagian pinggirannya. Dan segarisnya ini sejajar di 1 atau 2 heat pipe yang di tengah. Kayaknya garis atau titik panas prosi Ryzen 7 5700X ini kurang cocok sama desain heat pipe Fuma 3 yang melintang horizontal saat dipasang. Beda kayak Kotetsu 3 yang desain heat pipe-nya melintang vertikal. Anyway, kayaknya bakalan beda kalau kita tes di prosi Intel. Sayangnya aku nggak punya Mobo dan prosi Intel yang cukup high-end buat testing cooler ini. So ya beginilah hasilnya. Kalau di AMD khususnya yang aku pakai tes ini, buatku sih kurang worth pakai Fuma 3. Mending pakai Kotetsu 3 yang performanya cukup mantep banget buat ukuran cooler seharganya. Oke, jadi sekian aja video review CPU cooler kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!